Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rashid. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Nah, di weekend yang cerah ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Galeri Nasional Indonesia. Aksesibilitas untuk menuju Galeri Nasional itu sangat beragam. Kalian bisa menggunakan KRL, menggunakan Transjakarta, dan juga menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kalian menggunakan KRL, kalian turun di stasiun Gondang Dia. Kalau sudah sampai di stasiun Gondang Dia, kalian bisa langsung cari pintu keluar barat, yang dimana di situ ada halte Transjakarta untuk menghubungkan kita ke halte Gambir 2. Nah, pas banget nih mobilnya udah sampai yang akan kita gunakan ke sana. Kalau kalian sudah sampai di halte Gambir, kalian bisa nih langsung aja jalan di pinggir trotoar kurang lebih 100 meter hingga sampai di seberang Galeri Nasional. Kita udah sampai nih, tepat di seberang Galeri Nasional Indonesia. Dekat banget kan? Kalau turun dari halte Gambir, tinggal jalan sedikit lalu sampai. Nah, untuk mencapai ke sana, kita akan menyeberang menggunakan JPO. Jadi kita udah sampai nih di Galeri Nasional Indonesia. Sebelum kalian masuk ke Galeri Nasional, jangan lupa nih kalian untuk registrasi dan beli tiket. Dan ini untuk harga tiketnya. Untuk pembayaran di sini sudah cashless ya guys. Jadi kalian bisa membayar menggunakan QRIS atau kartu debit kalian. Nah, jangan lupa nih untuk dipakein gelang agar bisa masuk ke galeri. Kita udah sampai tepat di Galeri Nasional. Sekarang ini saya berada di dekat salah satu monumen yang ada di Galeri Nasional. Nah, Galeri Nasional ini terletak di Jalan Merdeka Timur, Gambir nomor 14, RT 6, RW 1, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Bangunan yang kini menjadi Galeri Nasional Indonesia ini awalnya merupakan bangunan pendidikan bernama Carpentier Alting Stichting atau CAS yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Raden Saleh. Pada tahun 1963, Yayasan Raden Saleh berubah menjadi SMAN 7 Jakarta. Sekolah ini kemudian berpindah lokasi pada tahun 1996. Bangunan bekas sekolah ini pun kemudian digunakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Galeri Nasional Indonesia hingga sekarang. Galeri Nasional Indonesia berdiri pada tahun 1998 dan resmi beroperasi pada 8 Mei 1999. Di Galeri Nasional Indonesia ini terdapat beberapa gedung, mulai dari gedung A hingga gedung D. Nah, di setiap gedung ini memiliki tema yang berbeda-beda. Namun sayang sekali, gedung B hingga gedung D tidak dapat kita kunjungi karena sedang ada perbaikan untuk pergantian tema. Nah, sekarang ini saya tepat berada di depan gedung A. Saya ingin mengajak kalian nih untuk lihat-lihat apa aja sih yang bisa kita lihat di dalam gedung A ini. Jadi sebelum kita masuk, kita di briefing singkat oleh salah satu pemandu yang ada di depan pintu bahwa sekarang sedang ada pameran dari Basuki Abdullah Art World. Dan di dalam kita tidak dipersilakan untuk makan dan minum dan juga berfoto ataupun mengambil video menggunakan flash. Ini ada sedikit overview singkat dari Museum Basuki Abdullah Art World. Dan nah, selanjutnya di sini ada beberapa nama penumpang yang karya seninya itu dipajang di dalam. Yang nanti bakal kita lihat karya seninya di dalam.
jadi di sini udah ada karya dari Asmo Aji yang mana diberi tanda merah, berarti merupakan salah satu pemenang dari Basuki Abdullah Art Award yang bernama Bercermin pada Sekitar atau Reflect on Surroundings pada tahun 2024. Makna dari karya ini adalah bahwa pembangunan kota seringkali hanya menampilkan kemegahan dan kesuksesan secara fisik, seperti gedung-gedung pencakar langit yang mencerminkan citra kemajuan. Namun, di balik refleksi kemegahan tersebut, realitas ketimpangan sosial masih tersembunyi. Perkampungan padat penduduk yang tertinggal dalam aspek kesejahteraan sosial menjadi simbol masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata. Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan inklusif, di mana semua golongan masyarakat dapat menikmati hasilnya demi tercapainya kesejahteraan yang adil. Nah, jadi di hadapan saya udah ada karya yang juga merupakan salah satu pemenang dari Basuki Abdullah Art Award. Karya ini didesain oleh Agnes Hansela pada tahun 2023. Agnes Hansela terinspirasi dari pandangan ilmuwan Elizabeth Fisher tentang virus, merefleksikan pandemi melalui karya Macrame Frame Series-nya. Karya ini mengabarkan virus sebagai simbol kehidupan, menunjukkan bahwa manusia seperti virus, hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang berjuang untuk bertahan hidup. Nah, jadi di samping saya ini udah ada karya dari Krishna Fernan yang bernama My Dream Couple at Kahului tahun 2024. Kalian bisa lihat, menarik banget. Dalam 5 tahun terakhir, kasus pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian di Indonesia semakin meningkat drastis. Mencakup kekerasan saat demo, penyalahgunaan kekuasaan, dan absennya netralitas polisi. Krishna Fernan merefleksikan itu melalui karya seni Tameng Huru-Hara sebagai ingatan kolektif atas degradasi mentalitas aparat dan kerinduan akan polisi teladan seperti Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng dikenal atas integritasnya dalam melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meski hal itu membuatnya dicopot dari jabatan, dalam pensiunnya ia melukis dan bermusik, mengimpikan keadilan dan kedamaian yang belum terwujud di Indonesia. Nah, jadi di belakang saya ini udah ada karya dari Nur Rahmat Widyasena yang bernama A Small Scale Conversation pada tahun 2024. Yuk kita lihat. Karya ini mengeksplorasi janji propaganda tentang masa depan teknologi melalui pendekatan retrofuturistik. Dengan format video podcast, 3 avatar membahas isu-isu teknologi dan realitas hidup di tengah suasana warung kopi. Menyederhanakan topik rumit ala fiksi ilmiah, inspirasi dari era Space Age, dan karya fiksi masa lalu. Seperti Brave New World, memperlihatkan kesenjangan antara janji masa depan dan kenyataan saat ini. Instalasi ini mempresentasikan bagaimana wacana besar tentang masa depan sering diremehkan dan diubah menjadi obrolan keseharian yang berisi namun kosong. Ada banyak atraksi yang bisa kita lakukan di Galeri Nasional,
mulai dari melihat-lihat karya seni dari para seniman, melakukan swafoto dengan berbagai karya seni yang telah dipamerkan, dan juga melihat dan mendengarkan audio visual yang ditayangkan sehingga kita dapat merasakan langsung dari karya seni yang sedang dipamerkan. Kita juga dapat berinteraksi dengan salah satu karya seni. Seperti yang saya lakukan, saya sedang menyemprot kepada layar seni tersebut yang dimana itu akan tampak tulisan dengan maksud tertentu dari karya seni itu. Kita juga bisa nih nyobain VR 360 yang disediakan di salah satu karya seni yang dimana kita bisa merasakan realita kejadian langsung, juga berinteraksi bahkan ngobrol dengan karya seni yang didisplay. Di samping saya ini ada salah satu atraksi yang bisa kita lakukan, yaitu mencium beberapa aroma dari elemen-elemen yang dipajang. Untuk amenitas yang ada di Galeri Nasional juga cukup lengkap. Terdapat kafe, tempat untuk berbelanja souvenir, ada rak penitipan barang untuk menaruh tas ataupun barang kita. Tersedia area parkir yang luas untuk kendaraan bermotor dan juga bermobil. Nah, untuk parkirnya ini tidak dipatok harga, jadi kita hanya perlu bayar seikhlasnya. Juga ada restoran, namun sayang pada saat saya ke sana itu sedang direnovasi. Ada toilet yang bersih dan tersedia juga toilet untuk yang difabel. Ada musola yang bersih dan juga nyaman. Adanya pos keamanan. Adanya kursi-kursi yang bisa kita gunakan untuk duduk dan juga bersantai di Galeri Nasional. Dan yang terakhir ada tempat naik untuk kaum difabel. Untuk ancillary, Galeri Nasional sendiri dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke guys, jadi kita udah selesai nih lihat-lihat apa aja sih yang ada dalam Galeri Nasional. Menarik banget kan untuk dilihat-lihat dan juga dipelajari. Nah, buat kalian jangan lupa nih kunjungi Galeri Nasional, karena mungkin di seminggu atau 2 minggu ke depan pameran yang sedang digarap di gedung B, C, dan D itu bisa cepat selesai dan kalian bisa memanfaatkan dan juga menikmati pameran yang sangat fresh. Nah, untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di sini nih, di Instagram resminya Galeri Nasional. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di destinasi indah berikutnya. Thank you.